Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Para bapak dan ibu yang semuanya saya hormati rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita oleh Allah ditakdirkan bisa bertemu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kebaikan dan keselamatan yang Allah anugerahkan kepada kita akan terus dan berlanjut nyampe nanti di yaumil akhirah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan oleh Allah senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pantas diakui sebagai pengikut beliau. Para bapak dan ibu yang saya hormati rahimakumullah, sebelum saya lebih lanjut menyampaikan materi kajian, ini AC yang belakang ini dimatikan nggak bisa, Pak? Nggak kuat adem saya. Oke. Hari ini kita masih berada di awal bulan Muharram. Bulan yang oleh orang Jawa dikeramatkan. Mereka menyebut dengan bulan Suro. Bulan Muharram termasuk satu di antara 4 bulan yang mulia, Syahrul Hurum. Ini dari sisi penamaan kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Jadi kalender Hijriyah yang menggunakan dasar penghitungannya peredaran bulan mengelilingi bumi, dulu sebelum Islam sudah ada. Jadi bulan-bulan itu sudah ada, sehingga kesepakatan 4 bulan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, itu enggak boleh perang, itu sebelum Islam sudah disepakati. Jadi bulan itu sudah ada. Cuman penamaan disebut dengan kalender Hijriyah itu sudah di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Penamaan tahun Hijriyah tidak sebagaimana tahun-tahun yang lain yang biasanya dikaitkan dengan tokoh tertentu. Misalnya tahun Syamsiyah yang disebut dengan Sanatul Miladiyah, tahun Masehi, itu ada kaitannya dengan tokoh yang diagungkan di kalangan umat Nasrani, yaitu Isa, mereka menyebut dengan Yesus. Jadi tahun 1 Masehi, tahun 1 Sanatul Miladiyah, itu adalah tahun di mana Isa bin Maryam, Yesus dilahirkan.
Berarti ada kaitannya dengan Yesus. Tahun Saka ada kaitannya dengan seorang tokoh yang namanya Aji Saka. Tahun Imlek ternyata juga terkait dengan tokoh di Cina sana yang saya tidak begitu kenal. Namun Umar bin Khattab tentu bersama pemuka-pemuka kaum muslimin saat itu ketika berijtihad memberi nama dengan tahun Hijriah yang tidak terkait dengan Rasul secara pribadi. Loh Pak, hijrah kan hijrahnya Rasul, ya, tapi bersama kaum muslimin. Anda dikaitkan dengan Rasul secara pribadi, mungkin tahun 1 adalah tahun di mana Rasulullah dilahirkan. Tapi Rasul dilahirkan bukan tahun berapa Hijriah, tapi dikenal dengan Amul Fil, tahun gajah. Atau tahun di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kali misalnya, tidak. Tapi tahun 1 Hijriah itu tahun di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin diperintahkan untuk hijrah. Berarti hijrah ini adalah peristiwa yang monumental, peristiwa yang penting di dalam sejarah Islam, peristiwa yang penting yang sangat menentukan nasib Islam dan kaum muslimin. Sehingga momen hijrahnya Rasul dan kaum muslimin saat itu dipakai sebagai penamaan kalender Hijriah. Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik? Yang pertama, kita oleh Allah, oleh sahabat, itu diajari untuk tidak mengkultuskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau memang Rasul, tapi beliau adalah manusia biasa. Maka syahadat yang sering kita ucapkan, asyhadu, saya bersaksi, alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illallah, kecuali Allah, wa asyhadu, dan saya bersaksi, anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad abduhu, terus gimana Pak? Wa rasuluh, bahwa Nabi Muhammad hambanya dan utusannya. Jadi kita menyebut Nabi Muhammad itu dengan dua predikat, sebagai hamba Allah dan sebagai utusannya. Sebagai hamba, maka kita harus memberikan sifat dengan sifat-sifat yang bukan sifat ketuhanan, dan kita tidak boleh mensikapi beliau dengan sikap yang layaknya kita berikan kepada Tuhan. Rasul mengajarkan kepada kita untuk mengkap potensi adanya pengkultusan, potensi adanya fudul dan israf di dalam mensikapi seorang hamba, termasuk beliau sendiri. Saya pernah sampaikan, kalau nggak salah di sini, suatu saat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di majelis semacam ini. Kemudian begitu Rasul rawuh, sahabat yang lebih dulu hadir berdiri untuk memberi sambutan. Maka sikap Rasul bukan suka, bukan gembira, bukan bangga, tapi beliau malah marah. Mukanya diceritakan merah, sembari beliau bersabda, la tutruni
kama atrati nasara ibna Maryam. Kalian jangan berlebih-lebihan di dalam menyanjungku, di dalam mengkultuskanku sebagaimana yang dilakukan oleh orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba biasa. Faqulu, maka ucapkanlah oleh kalian untukku, Abdullahi wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Jadi beliau hamba, sekalipun kapasitas beliau hadir di pentas dunia sebagai utusan Allah. Jadi pemberian label kepada Nabi Muhammad di satu sisi sebagai hamba, di sisi yang lain sebagai utusan Allah, supaya kita itu proporsional di dalam mensikapi beliau. Jadi kita tidak mempertuhankan beliau, tidak mensikapi secara berlebihan kepada beliau, karena beliau hamba. Tapi kita juga tidak melecehkan beliau, karena beliau adalah utusan Allah. Ketika beliau mengabarkan sesuatu, beliau mengajarkan sesuatu, maka harus kita terima, tidak boleh kita tolak. Sebab beliau itu setiap kali berkata-kata, apa yang beliau sabdakan itu nilainya wahyu. Itu adalah intuisi. Itu adalah hakikatnya kabar yang datang dari langit, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata siapa? Kata Allah, bahwa dia itu la yantiqu anil hawa. Dia tidak berkata-kata berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah yang dikatakan itu kecuali adalah wahyu yang diwahyukan. Maka kita gak boleh melecehkan beliau, karena setiap yang dikatakan adalah wahyu. Yang dia kabarkan adalah dari Allah. Kapasitas kehadiran beliau di pentas dunia sebagai utusan Allah. Tapi ingat, dia manusia biasa. Maka pernah saya sampaikan kepada penjenengan, saya ingat saudara-saudara kita yang di NU itu ada Pak, kalau baca berjanji itu ada syair yang mereka nyatakan dalam bentuk nyanyian, Muhammadun basyarun la kal basyari. Pernah dengar Pak? Muhammadun basyarun la kal basyari. Pernah dengar? Muhammadun basyarun la kal basyari, bal huwa kal yaquti bainal hajari, bal huwa kal yaquti bainal hajari. Jadi Muhammadun basyarun, dia adalah manusia, la kal basyari, tetapi tidak seperti manusia lumrah. Jadi dia manusia, kita juga manusia. Kalau kita bersama beliau, maka ya manusia bersama manusia. Bal huwa, tetapi dia kal yakut, seperti intan, seperti batu permata, bainal hajari, di antara bebatuan. Jadi kita manusia, kalau bersama beliau ya sama-sama manusia. Sebagaimana beliau batu, kalau bersama kita ya sama-sama batunya. Cuman beliau batu intan, kita itu batu gebal, batu koral itu. Nah, jadi sama-sama manusia, sama-sama hamba, maka tidak boleh dikultuskan. Sehingga ada doa beliau yang sangat terkenal, Allahumma
la taj'al qabri wasanan ma'budan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi, yang dijadikan tempat beribadah. Maksudnya beribadah untuk menghambakan kepada kuburan gitu. Kalau makam Rasul kan di tengah masjid, di sampingnya bahkan ada raudhah. Kita beribadah di sana nggak apa-apa, yang penting tidak dalam kerangka menghambakan diri kepada Rasulullah. Kita tetap menghambakan diri kepada Allah. Bisa diterima, Pak? Nah, ini berbeda dengan orang Nasrani yang dia menjadikan Isa sebagai sosok yang dikultuskan, disikapi secara israf dan fudul, secara berlebihan, sehingga beliau tidak lagi disifati dengan sifat-sifat kehambaan, tapi sudah ditempelkan pada diri beliau sifat-sifat ketuhanan. Beliau tidak lagi disikapi sebagaimana mensikapi manusia, tapi beliau disikapi sebagaimana mensikapi Tuhan. Sehingga kalau kita sering dengar saudara kita yang Nasrani itu lebih sering menyebut Tuhan Yesus. Kalau menyebut Allah itu malah Bapa di surga. Allah Bapa di surga. Kalau Tuhan, Tuhan Yesus. Kita nggak berani, Pak, melabelkan nama Tuhan kepada selain Allah. Kita sudah nyatakan, sudah ikrarkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sehingga penamaan kalender Komariah dengan nama Sanatul Hijriyah itu gak gemen-gemen, Mbak. Itu melalui pemikiran yang luar biasa, diskusi-diskusi di antara kibari sahabat saat itu, akhirnya disepakati tahun 1 bukan tahun di mana Rasul dilahirkan, tahun 1 bukan tahun di mana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, tapi tahun 1 adalah tahun di mana Allah memerintahkan Rasul dan kaum muslimin untuk hijrah. Jadi nggak ada nuansa pengkultusan. Maka penjenengan jangan mengkultuskan Rasul. Jadi saudara kita yang atas nama cinta, mahabbah, itu kadang-kadang juga over, Pak. Sampai mensikapi Rasul seakan-akan Tuhan. Jadi saya pernah dengar ada kalimah mereka menyebut ya Sayyidi ya Rasulullah. Jadi di dalam doanya, di dalam pernyataannya, di dalam seruannya, dia menyebut ya Sayyidi ya Rasulullah. Pernah dengar, Pak? Nah, ya Sayyidi wahai tuanku, ya Rasulullah wahai utusan Allah. Emangnya kenapa? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar." Janganlah kamu menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Jadi kita ketika berdoa, Pak, ketika berdoa itu tidak boleh memanggil, menyeru sebagai orang kedua, sebagai mitra bicara, sebagai mukhatab kalau dalam Al-Qur'an, dalam bahasa Arab itu nama selain Allah. Sing mau celuk ketika ndonga itu enggak boleh, Pak, selain Allah. Kalau menyebut nama tapi menjadi orang ketiga, bukan yang diseru, bukan yang dijadikan mitra bicara, boleh. Contohnya begini, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat
kepada Nabi Muhammad. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Kita memang menyebut Nabi Muhammad, tapi sebagai orang ketiga. Yang kita panggil saat berdoa siapa? Allah. Allahumma, ya Allah. Boleh. Berbeda dengan yang tadi, ya Sayyidi, ya Rasulullah, wahai Tuanku, wahai utusan Allah, agithna, tolonglah kami. Enggak boleh. Bisa diterima, Pak? Enggak boleh itu. Nah, atau bentuk-bentuk pengkultusan dalam bentuk sikap yang berlebihan kepada beliau, itu juga enggak boleh. Jadi beliau tetap manusia, maka beliau harus disikapi sebagaimana mensikapi manusia, sekalipun kita tidak boleh melecehkan karena beliau adalah utusan Allah. Oke, sampai di sini paham ya? Kemudian yang kedua, pelajaran dari peristiwa ini secara kausalitas, sebab akibat. Saya ngomong sebab akibat loh Pak ya. Kalau ngomong hijrah itu sekitar 2500 tahun sebelum Rasulullah lahir, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat. Sebelum beliau lahir kira-kira 600 tahun, itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Injil. Jadi Abdullah bin Salam itu mantan Yahudi, dia lahir dan dibesarkan di dalam keluarga Yahudi yang taat, itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad yang kelak akan menjadi penutup sekalian para nabi dan rasul, itu punya ciri-ciri. Salah satu cirinya, dia akan diusir dari kampung halaman dan hijrah. Jadi hijrah ini Pak, sudah ditulis di Lauhil Mahfud. Ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat, dinubuatkan di dalam kitab Injil. Sehingga orang-orang di kalangan ahli kitab, baik tokoh-tokoh Yahudi maupun Nasrani, ketika mereka itu melihat hijrahnya Rasul, ini adalah sebagai bentuk penggenapan nubuat Tuhan. Mereka mengatakan demikian. Maka Abdullah bin Salam yang saya ceritakan tadi, dia itu beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad, beriman kepada kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad, itu tidak dari hasil dialog, tidak dari hasil sik jajal tak ngrungokne dhisik sing disampaikno apa, tidak begitu. Suatu saat dia berada di kebun, Pak. Ada orang yang datang dari Mekah, dia hijrah ke sini. Nah, maka Abdullah bin Salam langsung, siapa dia? Dia dipimpin oleh orang yang namanya Muhammad. Duh, kok cocok karo Taurat. Maka didatangi ini rombongan itu. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Maka Rasul mengatakan, bersabda, saya yang namanya Muhammad. Saya akan bertanya kepadamu 3 pertanyaan yang ini tidak akan mungkin bisa dijawab kecuali dia seorang nabi dan rasul atau dia adalah ahli kitab. Oke, sampean tanya, apa pertanyaan panjenengan? Maka Abdullah bin Salam bertanya, apa makanan yang pertama kali dimakan ahli surga? Yang kedua, jikalau seorang laki-laki dan seorang perempuan melakukan hubungan suami istri, apa yang menyebabkan menjadi anak laki-laki atau menjadi anak perempuan?
Yang ketiga, apa tanda-tanda kiamat? Maka tiga-tiganya ini dijawab tuntas Pak oleh Rasul. Jadi kan mungkin penasaran jawabannya apa? Diceritakan apa mboten? Nggih. Rasul menjawab, makanan yang pertama kali dimakan ahli surga adalah hatinya ikan paus. Kemudian seorang laki-laki dan perempuan jikalau melakukan hubungan suami istri, maka yang menjadi sebab kenapa jadi laki dan kenapa jadi perempuan, kata Rasul, tergantung siapa yang mendahului. Bahasanya begitu. Jadi kan paham sing kula critakane. Ki nek cah cilik ora to. Ini pernah Pak, saya cross check sama orang yang saya anggap ngerti, ahli urologi. Ternyata yang menjadi sebab anak laki-laki dan perempuan itu adalah kondisi asam dan basanya liang senggama saat sperma itu muncrat. Nah, perempuan itu kalau sudah orgasme, maka kondisi liang senggama ini asam. Kalau dalam kondisi semacam ini sperma muncrat, maka jadinya anak perempuan. Lek rong apa-apa, nah, rong apa-apa, jik lekas tok kemudian yang laki-laki ini sudah keluar, ini secara teori jadinya anak adalah laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi kondisinya itu masih basah. Maka dokter yang saya tanya ini memberi arahan, kalau kamu ini ingin punya anak perempuan, nggak berhasil, gitu ya. Maka liang senggama ini dicuci dengan cuka, Pak. Tapi cuka yang apotek Pak, bukan cuka masak. Gitu ya. Nah, itu insya Allah akan menjadi anak perempuan. Wallahu a'lam. Dan yang menjadi tanda hari kiamat adalah munculnya api dari sebelah barat, dari arah barat. Ini dijawab Pak oleh Rasul. Maka saat itu juga Abdullah bin Salam bersaksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Nah, jadi Abdullah bin Salam beriman berdasarkan Taurat, tidak beraudensi dulu, dipikir-pikir dulu, dia timbang-timbang, dia lihat apa yang disampaikan, tidak begitu. Nah, namun secara kausalitas, sebab akibat, hijrahnya Rasul itu sebabnya apa? Jadi keputusan tokoh-tokoh Mekah saat itu di Darun Nadawah yang secara aklamasi mereka sepakat Nabi Muhammad dibunuh. Jadi mereka sepakat secara aklamasi Pak. Jadi nggak melalui voting, sepakat Rasul dibunuh. Nah, ketika musyawarah ini saya baca sirah, itu ternyata hadir iblis Pak. Iblis di zaman Nabi Adam itu hadir Pak. Dia hadir di tempat itu dalam wujud seorang laki-laki tua, provokatif, pinter ngomong, mempengaruhi hadirin yang lain, sehingga di gedung parlemen Darun Nadwa ini diputuskan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh. Saudara-saudara, kita ini adalah orang-orang yang punya komitmen untuk menjaga agama leluhur kita. Namun ada orang yang namanya Muhammad telah melecehkan agama leluhur kita, telah melecehkan Tuhan-Tuhan yang selama ini banyak menolong kita.
Kita punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Ada Lata, Uzza, Manah, Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr, Hubal, sampai ratusan Pak itu nggih. Tapi sekarang Muhammad mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini adalah bentuk pelecehan sekaligus bentuk pemahaman yang tidak hanya tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan agama yang diajarkan leluhur kita. Oleh sebab itu, gimana menurut saudara-saudara, sikap apa yang pantas untuk orang yang namanya Muhammad, yang telah melecehkan Tuhan kita, yang telah melecehkan agama leluhur kita? Mereka itu fanatis ya kaya awake dhewe, Pak. Jenengan itu Al-Quran dibakar itu kira-kira gimana, Pak? Nah, marah. Allah, tulisan lafaz Allah diletakkan di sendal kapan itu? Kita marah, Pak. Al-Quran yang suci dan kita sucikan diinjak-injak, kita marah, Pak. Kemarahan kita saat Allah dilecehkan, Quran dilecehkan, Nabi Muhammad dilecehkan, mungkin kurang lebih seperti kemarahan tokoh-tokoh Mekah terkait dengan dakwah Nabi Muhammad saat itu. Kira-kira begitu, Pak. Ya sudah, kita bunuh saja. Nah, tapi kan kita tahu dia itu berasal dari kabilah yang terhormat. Nanti kalau atas nama solidaritas, atas nama pembelaan sesama kabilah, nanti siapa yang bertanggung jawab? Ya sudah, kita bunuh sama-sama saja. Akhirnya konon setiap kabilah ini menyetorkan orang yang mereka bersama-sama ingin membunuh Rasulullah. Coba Pak, jenengan cermati Pak, keputusan di Darun Nadwah yang aklamasi memutuskan Rasulullah dibunuh, kemudian setiap kabilah siap menyetorkan orang untuk membunuh Nabi Muhammad, itu artinya Rasulullah dan kaum muslimin saat itu secara politis lemah, tidak punya dominasi. Kalau kita belajar dari sana, Pak, maka kekuatan Islam itu tidak hanya ditopang oleh rajinnya kita di dalam berdakwah, tapi kekuatan Islam harus ditopang dengan kekuatan politis. Makanya kalau kita mau belajar, orang-orang yang disegani di negeri ini tidak hanya seorang ulama dia, tapi dia adalah seorang politisi. Natsir ulama, Pak. Keulamaannya jauh di atas kita, tapi dia adalah seorang politisi, pernah menjadi Perdana Menteri. Bahkan kalau kita mau jujur, mosi integral ini disampaikan oleh Natsir, sehingga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu sebetulnya termasuk yang berjasa adalah Natsir. Apakah politisi saja? Tidak, dia ulama. Politisi yang ulama, ulama yang juga politisi. Pak Hamka pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Kalau ngomong keulamaannya, insya Allah di atas kita. Dia pernah mengarang tafsir Al-Azhar. Dia pernah menjadi ketua MUI. Keulamaannya diakui, Pak. Pak Karno saja segan kepada beliau. Tapi beliau juga seorang politisi. Atas nama komitmennya memegang syariat Islam, saat itu secara politis beliau berseberangan dengan kebijakan penguasa, beliau sampai di penjara. Kita ini Pak teriak-teriak Islam, tegakkan syariat Islam, tapi kita nggak punya nyali jikalau harus berkonfrontasi dengan penguasa, Pak.
Pak Natsir berani Pak berkonfrontasi dengan penguasa, ulama tapi juga politisi. Maka saya heran Pak, ketika sekarang ini ada saudara-saudara kita yang berdakwah menyampaikan bagaimana cara berakidah benar, bagaimana cara beribadah yang benar, tapi dia gembosi secara politis kekuatan umat Islam di Indonesia. Kalau saya ngomong Pak Anies misal, ini kan bukan berarti pembelaan, sebab Pilpres kan sudah selesai. Tapi Pak Anies itu pernah ngaku Pak, di Jakarta itu ada tempat maksiat yang berapa kali gubernur yang ada di Jakarta itu nggak mampu Pak untuk membubarkan tempat maksiat ini. Namanya Alexis. Oh, ini luar biasa. Kalau ngomong wanita penghiburnya tidak hanya yang lokal dan nasional, tapi sudah global. Yang dari Turki ada, yang dari Cina ada, yang dari India ada. Sampai selerane sing di, apa sing Papua ada di sana. Nah, tapi Pak Anies tidak mengerahkan massa, enggak ngerutuk untuk dibakar, untuk digempur, tidak Pak. Nah, beliau sampaikan saya cukup dengan selembar kertas yang saya tanda tangani. Ternyata kekuasaan punya efek yang luar biasa. Sekarang kita sedang diguncang Pak di Indonesia, isu Ba'alawi. Dengar teman-teman Pak? Jadi ternyata orang-orang di kalangan Ba'alawi, Duriyah Rasul, yang Asegaf, Al-Atos dan sebagainya itu loh Pak. Itu memang di dalam Robitoh Alawiyah itu ada keterangan mereka nasabnya nyambung kepada Rasul. Lah saudara-saudara kita di Indonesia itu banyak Pak, atas nama kecintaan kepada Ahlul Bait itu fanatisnya luar biasa kepada mereka. Nah, sehingga menjadi simpul umat, para habib itu menjadi simpul umat. Ketika mereka bergerak, Jakarta pernah dikepung 7 juta lebih orang Pak. Ini luar biasa Pak. Nah ini Pak, ternyata menjadi kekuatan yang membahayakan bagi orang-orang yang menghendaki status quo. Maka sekarang ini dibiayai, ada kegiatan yang masif dan terstruktur sing jenenge apa Pak? Imaduddin bin Utsman Al-Bantani itu. Jadi dia jadinya ngaku membuat tesis yang mengatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dari Ahlul Bait. Untuk apa? Untuk ngacak-ngacak umat Islam. Ada lagi Pak, misalnya Jari, sekarang ini narasi agama ini sudah dihapuskan Pak di dalam peta pendidikan di Indonesia. Nah nyapa kok seperti itu? Sebab kita kalah Pak secara politis. Kita memang mayoritas secara kuantitatif, tapi kita lemah secara politis. Dong kita ini ngakuni agamane Islam, tapi ketika mendengar istilah penegakan syariat kita alergi. Kita ngakuni beragama Islam, tapi kita nggak suka ketika syariat Islam ini diterapkan di dalam kehidupan bangsa. Karpe lepiye. Kita tuh memahami Islam hanya sebatas muamalah yang bersifat ubudiyah. Rumangsane Islam itu mung salat, poso, zakat, kaji. Tapi kalau sudah ngomong manajemen kekuasaan, manajemen pemerintahan,
rumangsane nggak perlu mereferensi kepada syariat Islam. Akhirnya ya seperti orang-orang yang agamanya Islam, tapi Palestina dizolimi malah ketemu sama presiden Israel. Seperti itu mentalnya. Nah, Pak nyuwun sewu loh, Pak nyuwun sewu. Ngono iku tidak hanya ada di organisasi sebelah, Pak. Muhammadiyah, saya katakan pemuda Muhammadiyahnya pusat, bagi saya sudah nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, Pak. Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah pusat. Itu Ahmad Zulfikar Tawala itu statementnya, Pak. Lek bebek harus kekuasaan. Iya, Pak. Bahkan kemarin Kokam dan pemuda Muhammadiyah Yogyakarta dibekukan. Dengar nggak, Pak? Karena apa? Bertentangan dengan karepe pemuda Muhammadiyah pusat. Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah itu yang masuk angin juga banyak. Jenengan apa enggak dengar di Unmuh Malang itu ada Iran Corner? Jadi ada namanya Iran Corner. Jadi tempat untuk kongko-kongko orang-orang yang punya pemahaman Syiah. Itu di Unmuh Malang, Pak. Saya pernah ngikuti kolokium di Unmuh Malang. Pembicaranya termasuk orang yang sekarang diangkat jadi menteri itu kalau saya mengatakan itu memahami agama dengan pemahaman yang nuansanya pelecehan terhadap agama. Saat itu yang hadir Abdurrahman, Muslim Abdurrahman misalnya. Jenengan kenal Dawam Raharjo, jenengan kenal Abdullah Munir Mulkan. Itu tulisannya gimana itu? Misalnya Allah tidak lagi berpihak kepada orang soleh. Alasannya apa? Enek dalile, Pak. Akhirnya dia membuat sebuah cerita. Jikalau ada orang korupsi 1 miliar, kemudian yang 200 juta diberikan kepada fuqara dan masakin, yang 50 juta dia gunakan untuk umroh, maka dosa-dosanya diampuni karena dia umroh. Sebab al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Yang 200 juta yang diberikan pada fuqara dan masakin menjadikan dia dicintai banyak orang. Dia masih untung 750 juta. Sementara orang yang soleh nggak mau korupsi, dia nggak akan bisa memberikan santunan kepada fuqara dan masakin. Duit endi? Dia juga nggak umroh. Uang yang mana? Dia sudah nggak diampuni dosanya, nggak mendapatkan simpati dari orang-orang sekitar, dan dia tidak untung 750 juta. Allah tidak berpihak kepada orang soleh. Nah, itu kelihatannya cerita biasa, Pak. Tapi itu bentuk pelecehan kepada dalil. Bisa diterima, Pak. Nah, orang Muhammadiyah banyak yang begitu. Kalau NU punya JIL, Jaringan Islam Liberal, ada Ulil Absor Abdallah. Nah, orang Muhammadiyah juga punya JIM, M-nya 2, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Hati-hati dengan. Nah, kembali kepada yang kita bahas, banyak orang-orang mengaku Islam, tapi secara politis tidak punya kontribusi terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu tidak akan memperkuat Islam, Pak. Islam itu menurut kalkulasi di Indonesia itu kan lebih dari 80%. Andai itu bisa dipersatukan satu misi dan satu visi, maka Indonesia ini akan bisa diatur sesuka kita
menurut syariat Islam. Sirahmu sing kegedean apa? Ngene aneh sing. Gini saja nggak apa-apa Pak nggih. Nah, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang ketiga, saya dikasih waktu sampai jam 10 apa 11? Yang ketiga, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika hijrah ternyata dibantu oleh sahabat-sahabat, Pak. Ali misalnya diperintahkan Rasul tidur di tempat biasa Rasul tidur. Kemudian begitu keluar, Rasul ke arah selatan, Pak. Padahal tujuannya Madinah itu ke arah utara seharusnya. Bersembunyi di gua Sur. Nah, sahabat yang profesinya sebagai penggembala kambing ini diikutkan, dikasih kesempatan untuk berpartisipasi. Apa? Dia disuruh menggembalakan kambing di sekitar Gua Thur. Untuk apa? Untuk yang pertama menghapuskan jejak. Jadi langkah-langkah kaki ini dihapus dengan teracae kambing-kambing itu. Kemudian yang kedua, susunya diperah untuk diberikan kepada Rasul dan Abu Bakar. Berarti dia berfungsi menghilangkan jejak, juga sebagai seksi akomodasi. Yang ketiga sebagai fungsi intelijen. Dia mengawasi sudah aman apa belum. Ketika diyakini betul-betul sudah aman, maka Rasul diperintahkan untuk meneruskan perjalanan. Nah, ini Pak. Pelajarannya apa, Pak? Rasul ini utusan Allah. Bahwa yang beliau sampaikan benar, yes. Bahwa metode beliau berdakwah benar karena dibimbing oleh Allah, yes. Tapi sekalipun demikian, beliau masih membutuhkan keterlibatan sesama kaum muslimin. Nah, Ganang ini kalau berdakwah, Pak, materi dakwahnya benar menurut saya. Nggih lho, benar Pak menurut saya. Tapi belum tentu benar ketika dikasih istimbat oleh orang lain. Oh, yang disampaikan Pak Ganang tadi menurut saya kurang tepat. Mungkin apa betul? Mungkin. Tapi jenengan berani Pak mengatakan yang disampaikan Rasul itu menurut saya kurang tepat itu. Berani jenengan? Enggak berani. Rasul pasti tepat, kalau saya masih mungkin tepat. Kalau Rasul yang pasti tepat, pasti benar, masih membutuhkan keterlibatan kaum muslimin yang lain, maka kita pun juga harus merasa demikian. Jadi sesama muslim ini Pak, mitra bukan rival. Sesama ustadz itu mitra bukan pesaing. Tadi kalau Bapak Ibu ada yang ngaji di Al-Hidayah, saya ngikuti hajinya Kiai Asik. Kenapa? Beliau mitra, saya mubalek, beliau mubalek. Beliau kiai, saya belum nyampe pada level kiai, walaupun saya ingin seperti beliau. Tapi mitra bukan rival, mitra bukan saingan. Nah sekarang ini yang ada tidak demikian Pak. Kalau kita mau jujur Pak, perseteruan NU dengan Muhammadiyah itu kan koyorane akhirnya Pak. Apalagi sekarang ada saudara kita yang misalnya Salafi, walaupun oknum, seringkali ada statement-statement yang kadang-kadang juga berseberangan dengan Muhammadiyah.
Ngono ki cara aku rapopo, Pak. Beda itu gak apa-apa. Yang penting jangan saling caci, saling cerca, jangan saling cemooh. Memang karakternya fikih itu kan khilaf toh, Pak. Nggih lho mboten, Pak. Kalau ngomong khilaf di kalangan Muhammadiyah saja ada, apalagi antar ormas, apalagi antar kaum muslimin. Sangat mungkin itu ada perbedaan. Tapi yang harus diingat, kita satu misi dan satu visi. Ora kok masalah sepele digedek-gedek nih. Kemarin Ustadz Adi Hidayat masalah musik. Saya secara pribadi, Pak, yang disampaikan beliau surah Syu'ara kemudian diterjemahkan dengan surah pemusik, saya secara pribadi juga nggak setuju. Tapi pihak sana iku lek mencerca jangan brutal. Tulisannya saya baca sendiri, Pak, di akun Facebook. Itu sudah sampai melebeli kafir. Nah, ini kan brutal, Pak. Menurut jenengan musik ini halal apa haram? Halal apa haram? Jenengan termasuk saya ini tidak dalam kapasitas menjustis, guys. Awake dhewe itu kan mung melu-melu toh. Kita itu enggak cukup modal ilmu untuk menggali dalil dan hukum, kemudian menjustis, oh iki halal, iki haram, enggak cukup modal. Itu domainnya para fuqaha, ahli fikih. Guys, sadar mboten? Nah, kita itu ikut-ikut. Nah, sekarang realitas yang ada di depan mata kita, ada satu kelompok yang mengatakan musik haram mutlak. Ada satu kelompok musik halal tapi bersyarat. Halal tapi bersyarat. Menurut saya ini juga nggak membabi buta, ini nggak brutal. Halal tapi bersyarat. Ini haram mutlak. Kalau kita ini bijak kepada kelompok yang menghukumi musik haram mutlak, mungkin mereka bersikap hati-hati. Husnudon mawon, hati-hati, Pak. Karena toh tidak menyanyi, tidak bermusik kan juga tidak apa-apa. Ngono wis. Jadi kepada mereka kita husnudon. Yang kedua, mungkin penjenengan nggak sama pendapatnya dengan mereka, tapi ingat loh, di kalangan kelompok mereka itu ada ulama-ulama, ada masyayikh yang kualitas keilmuannya di atas kita. Nah, jadi kita jangan antem kromo, ini harus kita pahami. Sementara kelompok yang satunya mengatakan musik halal tapi bersyarat. Nah, dalam kelompok ini tidak hanya orang per orang yang tingkat keulamaannya tinggi, tapi juga didukung oleh ormas-ormas besar. NU punya Yalal Waton, Muhammadiyah punya Sang Surya. Nggih napa betul? Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, hubul waton minal iman, walatakum minal khirman, inhadu ahlal waton, haram. Muni ngono, Pak. Keroyok banser sampean. Sang Surya telah bersinar,
Syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Karomno Pak, tabuki kokam sampean niku. Nggih napa mboten Pak? Bahkan tadi saya cerita Buya Hamka. Buya Hamka, keulamanya sudah saya ceritakan. Dia ngarang Tafsir Al-Azhar. Ternyata dia juga ngarang lagu Panggilan Jihad. Piye lagune piye? Dulu pernah di setel di radio itu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci memanggil kalbu berjuang. Maju serentak membela kebenaran demi bangsa, agama dan kemakmuran. Terus piye? Itu. Terus pundi? Panggilan jihad hidupkan. Nah ini kan lek ngono kuwi mok karom nih, bahkan mok kafir nih, berarti Anda telah mengkafirkan Buya Hamka. Jadi sini ya sudah kita sikapi husnudzon. Ning yang sana juga jangan diserang secara brutal. Wong menghalalkan tapi bersyarat. Nggak lagunya serono, nggak mendidik, jelas berefek negatif, diharamkan. Nah ini wajar. Mangku purel misalnya, nah ini diharamkan ya cocok Pak. Tapi kalau misalnya lagunya Bimbo, ada sajadah panjang membentang dari kaki buaya hingga ke tepi kuburan hamba bila mati. Lek ngono kuwi terus dikarom nih, kok aku ora patek cocok. Sampeyan setuju napa mboten? Nah, makanya sing kene jangan diserang brutal, yang sini disikapi husnudzon. Insya Allah kerukunan dan persaudaraan bisa kita jaga. Sebab kita nggak bisa sendiri, kita butuh mitra, kita butuh teman untuk mendakwahkan Islam. Siap rukun dengan NU? Rukun dengan yang salafi? Nggak saling cemooh, saling caci, siap? Nah, begitu. Sebab gini loh. Kita nanti, warga Muhammadiyah, tanggung jawabmu nggak kepada Haidar Nasir, tanggung jawabmu kepada Allah. Lah Muhammadiyah ini hanya wasilah yang kita gunakan untuk memperjuangkan Islam. Jadi Muhammadiyah bukan tujuan, Muhammadiyah hanya alat. Maka siapapun yang mengaku beragama Islam dari kelompok yang manapun dia saudara kita. Mau saya sampai jam 11. Cuman tadi sudah dikasih tahu itu 45 menit, yang 15 menit tanya jawab. Padahal ini sudah lebih dari 60 menit. Monggo pun, nggak apa-apa. Monggo siapa yang ingin bertanya? Tadi mulainya juga jam 6 lebih ya, jam 6 lebih 10, jadi masih ada waktu ya, masih ada waktu untuk 15 menit untuk dialog tanya jawab. Mumpung beliau masih ada di sini, ini bahasan beliau ini betul-betul sangat memberikan semangat kita untuk memahami betul tentang kondisi keindonesiaan saat ini. Monggo silakan yang ingin menanyakan hal-hal yang perlu ditanyakan. Monggo Pak Riza, Bang Yos, ya monggo.
Iya. Nggak nyampe ini. Oh ya. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi tertarik dengan pembahasan bahwasanya kita sebagai seorang muslim atau kita tahu sendiri bahwa Rasulullah itu adalah berpolitik. Tapi kalau kita melihat sendiri saat ini dengan apa namanya kondisi perpolitikan yang saat ini, itu kan kita melihat bahwasanya kalau politik itu sepertinya sesuatu yang kotor gitu. Banyak hal yang dilakukan dengan berbagai cara-cara yang tidak baik, yang kemudian akhirnya malah banyak di antara kita sendiri juga yang sekarang ini menjadi anti politik gitu. Nah, pertanyaan saya itu adalah bagaimana caranya mungkin dari Ustadz itu berpolitik yang bijak atau yang baik itu yang seperti apa, dan bagaimana kita bisa memunculkan dalam masyarakat itu bahwa agar mereka juga sadar tentang politik, agar yang pada akhirnya nanti itu Islam itu bisa menjadi lebih berkuasa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan, Ustaz, warahmatullahi monggo. wabarakatuh. Langsung aja Ustaz nanti supaya waktunya. Jadi gini, kita sebagai warga negara Indonesia itu punya hak politik. Hak politik kita dibagi menjadi dua, sebagai kontestan dan sebagai konstituen. Jadi penjenengan punya hak Pak untuk nyalonkan pemimpin, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, punya hak. Kalau penjenengan nggak mau jadi pemimpin, nggak mau jadi wakil rakyat, bukan berarti sudah nggak punya hak politik. Masih ada satu lagi, hak sebagai konstituen, memilih calon pemimpin dan memilih calon wakil. Nah, oleh sebab itu, kalau kita menjadi kontestan, sebab kita menganggap diri kita mampu menjadi pemimpin atau menjadi penyalur aspirasi rakyat, ingat, kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka pimpin rakyatmu agar kamu diridhoi Allah. Tegakkan hukum Allah dengan kekuasaan yang kamu miliki, sebab kalau tidak, kamu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Amanah bisa dipercaya, memenuhi janji-janji harga mati. Jadi jangan asal ngomong, Pak. Jadi ngomong mobil SMK, behatange sampai seprene ra enek. Nah, ini kan bohong ini. Jangan menjadikan kekuasaan sebagai orientasi utama. Tapi kekuasaan hanyalah alat untuk meraih ridho Allah, untuk memberi pembelaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu kalau kita menjadi kontestan. Ingat Pak, Pak, saya nggak mau jadi pemimpin. Kenapa? Saya nggak mampu. Saya nggak mau jadi wakil rakyat. Kenapa? Saya nggak mampu. Tapi kamu masih punya hak politik menjadi konstituen. Maka pilih calon pemimpinmu, pilih calon wakilmu yang betul-betul kamu yakini akan memberi pembelaan kepada Islam dan kaum muslimin. Jangan yang dipilih orang yang ngasih uang. Dia nggak ngerti apa-apa, dia nggak ngerti politik, nggak ngerti nasibnya orang Islam, tapi hanya karena banyak yang bisa dia berikan, kemudian kamu pilih. Urusan kita ini tidak hanya selesai di bilik suara, setelah nyoblos selesai, tidak.
demi Allah, siapa yang kamu pilih dan atas dasar apa panjenengan milih, itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Itu Pak, politik yang insya Allah punya efek yang positif bagi kaum muslimin. Oke. Yang lain? Yang lain ada satu lagi, monggo ibu-ibu mungkin. Ustaz, Bismillah. Ustaz, untuk sholawat nariyah itu mohon pencerahannya, apakah juga termasuk mengagung-agungkan atau berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Muhammad SAW? Sholawat nariyah. Ji. Sambun ya. Ketika Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholuna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah pada bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya. Lah ini konon sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau Allah bersolawat kepadamu, berarti Allah limpahkan rahmat dan berkahnya kepadamu. Tapi jikalau kami bersolawat kepadamu, maka rahmat dan berkah yang mana kami berikan kepadamu? Karena yang bisa lakukan itu adalah Allah. Maka bagaimana cara kami bersolawat kepadamu? Maka Rasul menjawab, Qulu, ucapkan oleh kalian semua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Maka di dalam hadis sholawat yang diajarkan Rasul seperti itu. Nah, cuman kalau memahami sholawat secara lugawi, sholawat itu maknanya doa. Mendoakan berarti memohon kepada Allah untuk kebaikan orang yang kita doakan. Maka misalnya panjenengan membaca Allahumma sholli ala Muhammad, boleh, itu juga termasuk sholawat. Tapi kalau saya secara pribadi, sholawat yang paling bagus, sholawat yang mana? Ya sholawat yang diajarkan Rasulullah, yang kita temukan di dalam banyak kitab hadis yang tadi saya baca. Paham nggih? Nah, bagaimana sekarang sholawat nariyah? Ini mudah-mudahan yang hadir tidak bersuudzon kepada saya. Saya khawatir nanti dikira ngelok-ngelok nih, tidak. Sholawat nariyah itu kalau kita mau jujur, tidak kita temukan di dalam kitab-kitab hadis. Tidak kita temukan di dalam nasihat atau petuah-petuah para ulama salafus soleh. Tapi kalau kita sekali lagi jujur, sholawat nariyah itu ada di dalam kitab Khazinatul Asrar. Khazinatul Asrar itu kalau orang Jawa bilang kitab mujarobat. Jadi kitab perdukunan. Kitab perdukunan. Kalau kita jujur loh, yang biasa baca itu ini dalam kitab apa? Khazinatul Asrar. Jadi di dalam kitab itu tidak hanya sholawat nariyah saja, Pak, termasuk membuat raja, doa-doa apa, jambi-jambi apa seperti itu. Nah, sekarang dari sisi lafaz kita baca ya.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati kulli maklumilak. Itu kan wong aku pelaku kok ngoten iki. Itu ketika kita baca Allahumma sholli sholatan kamilah. Allahumma ya Allah sholli sholatan, mudah-mudahan panjenengan limpahkan sholawat, sholatan kamilah, sholawat yang sempurna ala sayyidina Muhammadin, kepada tuan kami, penghulu kami Muhammad. Teko kene Pak, enggak masalah. Tapi lek wis tanhalu bihil uqad, dia yang menguraikan bundelan-bundelan. Itu artinya kita ini punya masalah apapun itu Rasulullah bisa mengurai. Tanhalu bil watan fariju bihil qurab, dan menghilangkan kesedihan-kesedihan, kesusahan-kesusahan. Jadi kalau kita mau jujur Pak, berdasarkan akidah yang kita yakini, kalau kita punya masalah, yang bisa mengurai siapa? Allah. Kalau kita punya hajat, wa tuqda bihil hawaij, gitu kan? Hawaij itu jamaknya hajat. Dia yang nyembadani, yang mengabulkan seluruh hajat. Karena dia, maka seluruh hajat dikabulkan. Maka ini dinilai sebagai sikap yang berlebih-lebihan kepada Rasulullah. Tapi ada Pak yang berpendapat kalau bihi diganti dengan biha, ini masih boleh. Jadi misalnya Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihal uqad. Biha, kalau bihi, domirhi kembali kepada Rasulullah. Kalau biha kepada solawat. Nah ini solawat. Dengan solawat itu maka terurai seluruh permasalahan. Dengan solawat itu maka hilang seluruh kesedihan. Dengan solawat itu maka akan dikabulkan seluruh hajat. Kalau itu, ini menurut tinjauan syariat masih benar. Jadi bihi diganti dengan biha. Maka banyak orang-orang itu yang membaca sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Biha hanya kembali kepada sholawat. Maka saya sekali lagi tidak dalam kapasitas menghakimi, tapi lek jenengan melu aku, maka lebih baik jenengan jangan membaca sholawat nariyah, tapi membaca sholawat yang lain saja, yang Ibrahimiyah. Itu malah justru langsung diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di dalam kitab itu Pak, itu ada Pak, ada fadilah-fadilah. Kalau dibaca 11 kali fadilahnya apa, 41 kali fadilahnya apa, kalau 4.444 kali fadilahnya apa, mimiren Pak. Itu. Lah, aku bukan jaril nih, saya ini pelaku guys. Itu. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini sebagai bentuk pertaubatan saya. Jadi jangan, jangan. Fadilah itu sudah
hak prerogatifnya Allah. Sholat berjamaah fadilahnya lebih baik daripada sholat sendiri 27 derajat. Boleh. Yang dawuh Rasul. Yang baca sholawat nariyah 11 kali dilancarkan rezeki. Yang 41 kali yang dagang jadi laris, yang belum dapat jodoh akan cepat menemukan jodoh, yang sudah punya jodoh ketemu jodohnya lagi misalnya. Nah ini jangan ya, jangan ya Bu, ya. Sampun ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.